Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari dan Anda semua yang menonton video ini. Saya sangat berharap kita semua dan Anda semua yang menyaksikan video ini dalam kondisi yang sehat. Sekali lagi kita masih berada di tengah-tengah pandemi corona di Indonesia ini. Tetapi hal itu tidak membuat kita untuk berhenti belajar firman Tuhan, melainkan itu menjadi kesempatan bagi kita hari ini untuk terus belajar meneliti kebenaran firman Tuhan, agar semakin hari kita semakin dikuatkan, agar semakin hari kita semakin termotivasi untuk belajar firman Tuhan dan untuk melayaninya. Dan saat ini saya mengajak kita untuk kembali belajar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan untuk melewati hari demi hari kehidupan kekristenan kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudari dan penonton video ini, tema renungan kita hari ini yaitu mengenal Kristus dengan mengetahui kehendaknya. Mengenal Kristus dengan mengetahui kehendaknya. Hari ini banyak orang ingin berusaha mencari tahu kehendak Allah, kehendak Kristus. Tetapi mereka mengandalkan kemampuan mereka. Mereka berharap mereka bertemu dengan Tuhan dalam mimpinya. Mereka berharap mereka bertemu dengan Tuhan di suatu tempat. Mereka berharap mereka mendengarkan suara Yesus. Berbagai macam cara oleh manusia, oleh orang Kristen hari ini untuk mencari kehendak Allah. Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak lagi bekerja demikian. Tuhan tidak menampakkan diri lagi kepada manusia. Karena yang terakhir melihat Yesus Kristus katanya adalah Paulus, 1 Korintus 15 ayat 8. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui kehendak Allah atau kehendak Yesus Kristus hari ini? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, penonton yang setia, mengenal Kristus dan mengetahui kehendaknya. Mustahil orang bisa mengenal Kristus dengan baik jika mereka tidak mengetahui apa yang Kristus mau, apa yang Kristus hendaki, apa yang Kristus inginkan. Mustahil kita bisa menyenangkan Dia jika kita tidak tahu apa yang Dia suka, apa yang Dia tidak suka. Makin banyak orang hari ini ingin menyenangkan Kristus, ingin melayani Kristus, tetapi dia sendiri tidak mengetahui apa-apa saja kehendak Kristus, apa-apa saja kehendak Allah, dan di mana untuk mendapatkannya, mencari tahunya. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar mengenal Kristus dan juga belajar mengenai Kristus dan mengetahui kehendaknya. Dengan kita mengetahui kehendak Kristus, kehendak Allah, itu membuat kita semakin hari akan semakin mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari penonton yang setia, kalau kita bicara kehendak Kristus, maka kita terfokuskan kepada satu benda, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Seluruh kehendak Allah, seluruh kehendak Kristus hanya ada di dalam Alkitab. Anda jangan berharap mendapatkan kehendak Allah di luar Alkitab. Apalagi dari mimpi, penglihatan, bisik-bisik suara. Tidak. Kehendak Kristus hanya terdapat di dalam Alkitab. Dan kalau kita mau mengenal Kristus dengan benar, maka kita harus terfokus dan belajar hanya lewat Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah satu-satunya. Nah, kalau kita bicara mengenai Alkitab dan mengetahui mencari kehendaknya, maka kita tidak akan punya waktu yang cukup hari ini untuk membahas apa-apa saja kehendak Allah, kehendak Kristus. Tetapi hari ini kita hanya akan lihat 4 poin saja yang menuntun kita, memberitahu kita, mewakili kehendak-kehendak Kristus yang lain, supaya semakin hari di dalam kehidupan kekristenan kita semakin mengenal Dia dengan benar tentunya.
Nah, poin yang pertama, mengenal Kristus dengan mengetahui kehendaknya. Apa kehendak Kristus? Nah, kita buka di dalam Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-29. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-28. Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, siapapun yang menonton channel YouTube ini, Anda disuguhkan kehendak Allah, kehendak Kristus. Yang pertama, yaitu katanya, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Siapa yang diutus Allah? Kristus. Yesus Kristus diutus Allah. Untuk apa? Yesus diutus Allah ke dunia ini untuk menjadi penebus bagi seluruh dosa kita. Dia menggantikan seluruh dosa kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari penonton channel Mimbar GBA Depok hari ini, apakah Anda hari ini sudah sungguh-sungguh diselamatkan? Apakah kalau hari ini Tuhan memanggilmu, atau kalau hari ini engkau meninggal dunia, apakah engkau sudah punya kepastian saya akan ketemu Yesus di surga, atau saya akan bersama-sama dengan Kristus? Mungkin banyak dari Anda berkata, oh, iya dong, saya sudah pasti diselamatkan. Mungkin saya boleh tahu alasannya. Apa alasanmu? Apakah alasanmu adalah karena engkau adalah salah satu pemuda yang aktif di gereja? Atau mungkin karena engkau adalah salah satu majelis yang cukup banyak menyumbang di gereja? Atau mungkin engkau adalah salah satu pemain musik yang sangat setia di gereja? Atau mungkin engkau adalah salah satu singer atau song leader atau pemimpin pujian di gerejamu? Atau mungkin Anda adalah donatur paling besar di gereja? Saya katakan sekali lagi bahwa kalau itu alasanmu hari ini, dan kalau engkau hari ini dipanggil Tuhan dan engkau meninggalkan dunia ini, saya pastikan engkau tidak akan pernah ketemu dengan Yesus. Mengapa? Saya akan bacakan Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa keselamatan itu kasih karunia karena iman. Iman itu apa? Iman itu adalah saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya apanya? Saya percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia, disalibkan untuk menebus dosa-dosa saya. Seberapa banyak dosamu ditebus Tuhan? Semuanya. Semuanya yang mana saja? Dosa yang pernah saya perbuat, dosa yang sedang saya perbuat, bahkan dosa yang akan saya perbuat, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Asalkan saya mau percaya, itu yang namanya iman. Iman, percaya Yesus sudah menanggung seluruh dosa kita. Jadi Yesus bukan menanggung satu dosa satu-satu. Karena hari ini banyak orang Kristen berpendapat atau berpemahaman atau memiliki konsep bahwa ketika dia hari ini berbuat salah, nanti malam dia bertobat, besok dia berbuat dosa, malamnya dia bertobat. Seolah-olah Yesus menebus dosa hari per hari. Bukan seperti itu. Yesus menebus dosa seisi dunia. Apa buktinya? 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2.
Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan Ia, ini Yesus di sini, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Segala dosa di situ ya, bukan satu-satu dosa. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi dosa seluruh, segala dosa. Bukan, Yesus tidak menanggung dosa item per item, tapi Yesus menanggung dosa semuanya. Dosa semua itu yang mana? Dosa yang pernah saya buatkan dalam hidup ini, dosa yang sedang mungkin hari ini saya perbuat, bahkan dosa yang akan saya perbuat. Semua sudah ditanggung oleh Yesus. Loh, kok enak sekali? Ya. Jadi begini, Yesus mati bagi dosa kita, dan menggantikan posisi kita orang berdosa di atas kayu salib, dan Dia memberikan posisinya orang kudus kepada kita. Jadi ada tukar atau transaksi rohani. Yesus mati bagi seluruh dosaku, dan hari ini aku hidup bagi Dia. Nah, ini yang disebut dengan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda yang menyaksikan video ini belum sungguh-sungguh, belum yakin kalau Tuhan panggil Anda hari ini, kemana Anda akan pergi? Maka hari ini adalah kesempatan terbaik bagi Anda untuk bertobat dan percaya. Bertobat itu apa? Mengaku diri berdosa, orang berdosa, dan menyesal. Itu yang namanya bertobat. Menyesal, ya, mengaku diri orang berdosa dan menyesali perbuatan kita dan percaya bahwa Yesus sudah menanggung seluruh dosa kita, maka kamu akan diselamatkan. Surat Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Roma 10 ayat 9 dan ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Butuh mulut untuk mengaku bertobat. Saya orang berdosa tidak mungkin ke surga. Sebab surga adalah tempat yang maha kudus. Dosa sekecil apapun itu, Anda tidak harus menjadi seorang pembunuh, pengebom, penjahat kelas kakap. Cukup satu dosa kecil saja yang tidak engkau serahkan kepada Kristus, itu akan membuat engkau tidak akan bisa ke surga. Ya, karena surga adalah tempat yang maha kudus. Dosa sekecil apapun tidak bisa menghampiri, karena Allah kudus, manusia berdosa. Tapi butuh pengakuan dari mulutmu. Dengan mulut katanya, kamu dengan mulut mengaku. Mengaku apa? Saya orang berdosa Tuhan. Dan dengan hati percaya, terima kasih karena Tuhan sudah menggantikan seluruh dosa saya. Aminkan itu. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan bilang apa? Dengan mulut engkau mengaku, dengan hatimu engkau sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sudah menanggung seluruh dosamu, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini yang pertama. Jadi kehendak Tuhan yang pertama adalah kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, yang telah disalibkan untuk menanggung seluruh dosa kita. Ini adalah kehendak Allah yang pertama. Karena tujuan kedatangan Kristus ke dunia ini yang pertama, yang utama adalah untuk mati, menebus atau menggantikan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Maka Dia minta kita percaya kepadanya. Sudahkah engkau percaya hari ini? Jangan tunggu lama-lama. Kita tidak tahu kapan kita mati. Atau kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kalau engkau meninggal sebelum engkau percaya, seberapa rajin pun engkau di dalam gereja, seberapa hebat, bagusnya suaramu, seberapa banyak uang yang engkau sudah keluarkan, maka itu akan sia-sia. Karena engkau tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan. Kalau engkau menonton video ini, engkau mesti berdoa, Tuhan terima kasih. Saya mau sungguh-sungguh percaya. Saya sungguh-sungguh ingin percaya bahwa Tuhan sudah menebus seluruh dosa saya. Terima kasih Tuhan. Semua dosa saya sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Yesus mati bagiku dan hari ini aku hidup baginya. Nah, pernyataan ini yang dibutuhkan supaya setiap malam ketika kita tidur,
Mau besok pagi tidak bangun, mau Tuhan panggil kapanpun, saya pasti bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, saudara-saudaraku, yang kedua, kehendak Yesus atau kehendak Allah yang kedua adalah, mari kita buka di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-12. Kolose 4 ayat 12. Saya akan bacakan. Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi kehendak Allah yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah berdiri teguh sebagai orang dewasa yang berkeyakinan penuh. Berdiri teguh. Kalau berdiri miring itu gampang rubuh. Rumah kalau sudah miring itu tunggu waktunya dia akan rubuh. Tetapi Tuhan mau kita berdiri teguh sebagai orang dewasa yang berkeyakinan. Orang dewasa itu biasanya punya keyakinan yang kuat, prinsip yang kuat. Beda sama anak-anak yang masih gampang diombang-ambingkan. Dan Tuhan mau hari ini, kalau engkau sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, poin pertama harus engkau lakukan. Kalau poin pertama sudah kamu lakukan, percaya kepada Kristus yang sudah menebus semua dosamu, dan hari ini kau hidup bagi Dia, maka Tuhan minta engkau berdiri teguh sebagai orang dewasa. Hanya orang dewasa yang bisa membuat keputusan mau percaya kepada Kristus. Berdiri teguh. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Berdiri teguh apa? Rasul Paulus menjelaskan lagi di bagian surat yang lain. 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi berdiri teguh di dalam apa? Kalau kita sudah percaya Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai juru selamat yang sudah menebus seluruh dosa kita tadi, itu yang disebut dengan iman dan percaya. Kalau engkau sudah percaya, engkau punya iman, dan Tuhan minta kita berdiri di dalam iman yang benar itu. Berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman. Jangan mau digeserkan dari kepercayaanmu, dari imanmu kepada Kristus. Meskipun engkau ditawarkan mungkin dengan uang yang begitu banyak jumlahnya. Mungkin engkau ditawarkan dengan wanita kalau engkau pria. Mungkin kalau engkau wanita, engkau disuguhkan pasangan hidup tetapi berbeda keyakinan denganmu, ya. Maka engkau tidak akan cocok untuk menjadi murid Yesus. Karena untuk menjadi murid Yesus, untuk menjadi orang-orang Kristus, engkau harus berdiri teguh dalam iman. Apapun itu. Apapun itu, berdiri teguh dalam iman. Ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita buka di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ini kehendak Allah yang ketiga. Yang pertama tadi, Tuhan minta kita percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus seluruh dosa kita. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Yesus mati bagiku, aku hidup baginya hari ini. Jadi hidupmu hari ini adalah hidupnya Yesus. Yang kedua, kalau engkau sudah percaya Dia, engkau sudah melakukan step langkah pertama itu, maka Tuhan minta engkau berdiri teguh di dalam iman. Yang berkeyakinan penuh, punya keyakinan, punya iman yang kuat. Orang yang tidak punya keyakinan yang kuat, dia mustahil bisa berdiri teguh. Tapi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, dia adalah orang yang punya iman dan dia bisa berdiri teguh. Dan yang ketiga, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki katanya
Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di poin yang ketiga ini ada 3 hal yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa artinya Tuhan minta kita selalu bersukacita dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam setiap keadaan. Baik engkau sakit hari ini, engkau sehat, baik engkau kaya maupun engkau miskin. Di dalam segala kondisi bersukacitalah. Orang yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau engkau belum melakukan langkah pertama tadi, engkau tidak mungkin bisa bersukacita senantiasa. Ketika engkau mengalami kesusahan, satu dan lain hal, tekanan dari kiri dan kanan, maka engkau akan gampang untuk menyalahkan Tuhan. Hari ini manusia terlalu gampang menyalahkan Tuhan. Ada masalah pribadi, Tuhan disalahkan. Ada masalah-masalah tertentu, Tuhan yang disalahkan. Padahal Tuhan tidak pernah mengakibatkan masalah itu. Masalah itu datang karena kesalahanmu, karena perbuatanmu. Kenapa Tuhan kau bawa? Tapi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Kalau dalam bahasa aslinya ini punya pengertian, berdoalah tanpa putus-putusnya. Berdoa terus-menerus. Orang bilang bahwa doa adalah nafas hidup kekristenan. Oh iya. Selain mempelajari firman Tuhan, maka doa adalah salah satu cara yang sangat luar biasa untuk kita menyampaikan segala sukacita kita, duka cita kita, keluh kesah kita kepada Yesus Kristus. Berdoa. Lewat doalah kita bisa menangis, tertawa, berbahagia, bahkan bermegah katanya. Tetaplah berdoa. Apakah hari ini Anda rajin berdoa? Berdoa tidak harus tutup mata. Salah kalau ada mengajarkan doa harus tutup mata. Maka engkau tidak akan bisa berdoa di saat engkau mengendari motor, saat engkau mengendari mobil, saat engkau berjalan di jalan raya. Tapi berdoalah di setiap kondisi. Ya, berdoa. Berdoa tidak harus dengan kata-kata yang hebat, yang manis, kata-kata yang indah, tidak. Kita memanggil Allah itu Bapa. Kita memanggil Yesus Kristus itu Bapa. Kita ini anak. Kalau hubungan anak dan Bapa itu baik, maka tidak diperlukan sebuah bahasa yang formal untuk menyampaikan segala perkataan. Tapi kalau hubungan antara anak dan Bapa kurang baik, nah ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Bersukacitalah senantiasa, artinya bersukacitalah di dalam segala keadaan. Hanya orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru percaya Yesus dengan sungguh-sungguh yang bisa melakukan ini. Yang kedua, tetaplah berdoa. Pun hanya orang yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan yang bisa terus berdoa. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasihi, tak kala kita berdoa meminta sesuatu, jawaban Tuhan hanya 2. Iya atau tidak. Iya bisa dikabulkan hari ini, juga bisa dikabulkan tahun depan. Kalau tidak, juga bisa tidak dikabulkan hari ini, juga bisa dikabulkan kapan saja. Saya sering mendengar ada orang berbicara, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Bukan, Tuhan mendengarkan semua doa. Tuhan tidak menjawab doa saya. Bukan, Tuhan menjawab doamu. Jawaban Tuhan hanya 2, iya atau tidak. Kalau Tuhan bilang iya, sekarang menjadi permasalahan adalah waktunya. Kadang-kadang manusia minta hari ini Tuhan, enggak. Ketika Tuhan menjawab doa kita, Dia yang paling tahu waktu yang mana, kapan Dia harus menjawab dan Dia harus menyerahkan atau Dia harus memberikan apa yang kita minta. Dia yang paling tahu. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Yang ketiga katanya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini mirip dengan bersukacita, mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin, mengucap syukurlah dalam hal. Terima kasih Tuhan. Minimal hari ini saya sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Minimal hari ini saya sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang patut kamu syukurkan.
Itu yang patut kamu syukurkan. Mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan izinkan kami masih ada di tengah-tengah pandemi corona hari ini. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk mengevaluasi kami hari ini. Mengevaluasi setiap orang-orang Kristen hari ini yang mengaku percaya. Mana yang sungguh-sungguh, yang setia. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih Tuhan. Itu hal yang ketiga. Ya, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Katanya, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah itu sama dengan yang diinginkan Allah atau kehendak Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, poin yang terakhir, mengenal Kristus dengan mengetahui kehendaknya. Yang pertama saya ulangi, kamu mesti percaya, kita mesti percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh dari dalam hati. Yang kedua, berdiri teguh di dalam iman. Yang ketiga, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan yang keempat, kita buka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Saya akan bacakan. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari menyimak di Alkitabnya di rumah masing-masing. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, yang keempat ini, menderita atau siap menderita karena berbuat baik. Ini salah satu kehendak Allah. Daripada kita menderita karena kita mencuri, berbuat dosa, kalau kita berbuat salah, menderita itu sesuatu yang wajar dan tidak ada yang bisa dibanggakan dari itu. Tapi kalau engkau menderita karena Yesus Kristus, kalau engkau menderita karena engkau berbuat baik kepada Tuhan, melayani Tuhan, lalu engkau mendapatkan tekanan, kecaman, hinaan. Kalau hari ini mungkin ada orang yang menonton channel ini dan engkau marah dengan saya karena pemahamanmu berbeda, tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan ini. Engkau marah dan engkau mungkin hari ini berdoa bagi saya. Mungkin hari ini engkau marah-marah dengan saya. Ya, saya akan mengucap syukur. Karena apa yang saya sampaikan hari ini saya ambil semua dari firman-Nya yang dikehendaki Allah. Menderita, siap menderita karena berbuat baik. Kita buka dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 5 ayat 10. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah. Kalau dalam bahasa aslinya, diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena kebenaran. Firman Tuhan yang lain mengatakan, apakah dengan mengatakan menyampaikan kebenaran aku menjadi musuhmu? Ya, memang ketika kebenaran disampaikan, maka kebenaran ini akan menusuk, akan menyatakan, membuka sesuatu yang salah. Tetapi kalau ini benar, engkau harus terima, bukan marah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, bukan karena berbuat jahat, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Terkadang saya banyak menemukan orang Kristen yang ketika disampaikan kebenaran dan itu menghantam keyakinannya dan dia menjadi marah, lalu dengan gampang mengatakan orang sesat dan sebagainya. Tidak apa-apa, ya. Kalau ada bilang, Pak Pendeta atau Pak Penginjil atau siapapun, kamu sesat, oke, silakan. Barang siapa ingin mengatakan saya sesat, silahkan. Tapi harus beritahu mana sesatnya dan kasih tahu mana benarnya. Hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa menderita karena berbuat baik.
Itu kehendak Allah, daripada menderita karena berbuat dosa, berbuat salah. Bahkan firman Tuhan bilang, berbahagialah atau diberkatilah mereka atau orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, engkau tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa melakukannya jikalau poin satu tidak engkau lakukan terlebih dahulu. Saya ingin mengajak Anda semua hari ini. Mungkin engkau sudah menjadi Kristen cukup lama, tapi apakah engkau sudah sungguh-sungguh diselamatkan dengan alasan yang benar? Bukan dengan alasan manusiawi. Ya. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik, usahamu yang bisa membuat engkau masuk surga. Tidak ada. Karena Roma pasal 2 ayat 8 sampai 9 sudah bilang, keselamatan itu kasih karunia karena iman. Itu bukan hasil usaha, itu bukan pekerjaan, tapi pemberian Allah. Jadi kamu diselamatkan hanya butuh percaya, bertobat dan percaya. Dengan mulut engkau mengaku diri berdosa, dan dengan hati percaya kepada Kristus yang sudah menanggung seluruh dosamu. Lakukan langkah yang pertama ini. Maka poin yang kedua, poin yang ketiga, dan poin yang keempat kau bisa lakukan. Dan biarlah renungan singkat hari ini memberikan kekuatan rohani kepada kita di tengah-tengah kita menjalani pandemi corona hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk siapa saja yang menonton video ini. Jikalau dia orang Kristen, hamba berdoa sekiranya dia sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan. Jikalau belum, Tuhan, biarlah dia membuka hatinya. Dia membuka hatinya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dengan status Engkau anak pendeta, anak hamba Tuhan, tidak menjadikan dia diselamatkan